Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkolisa, NIM 19051214033 dari kelas Sistem Informasi 2019A. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cabling kabel UTP. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kabel UTP. UTP merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Sesuai dengan namanya, unshielded, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Sedangkan disebut dengan twisted pair karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Kabel UTP merupakan salah satu media transmisi yang paling sering digunakan pada jaringan LAN atau Local Area Network untuk menghubungkan komputer maupun perangkat jaringan. Selain karena harganya yang murah, kabel UTP juga mudah dipasang dan cukup bisa diandalkan. Warna kabel dan fungsinya. Yang pertama, kabel warna orange memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kemudian, kabel warna putih orange juga memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar paket data juga. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna putih biru juga memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Kabel warna putih coklat juga memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Karakteristik kabel UTP. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit, sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Selanjutnya, tidak memiliki pelindung atau unshielded. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Kemudian menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 MB per second. Dan memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Jenis-jenis kabel UTP. Yang pertama ada kabel straight through. Model kabel straight through adalah sebuah susunan kabel UTP yang memiliki kesamaan di antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya. Tipe kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya yaitu router dengan switch atau hub, komputer ke switch, dan komputer ke hub. Yang kedua, kabel crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contohnya yaitu komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, maupun hub dengan hub. Dan yang ketiga yaitu kabel rollover. Kabel rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Pada umumnya, model ini hampir sama dengan model straight through. Hanya saja, perangkat yang dihubungkan adalah perangkat yang berbentuk konsol. Contohnya yaitu printer, proyektor, scanner, dan lain-lain. Kategori kabel UTP.
Nah, gambar tabel ini merupakan rangkuman dari informasi semua kategori kabel UTP, mulai dari kategori 1 hingga kategori 7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai kategori tersebut. Kategori 1, Cat1. Kabel UTP dengan kategori 1 merupakan kabel dengan kualitas transmisi terendah yaitu sebesar 1 Mbps. Kabel dengan kategori ini hanya mendukung komunikasi suara analog saja, sehingga kurang cocok untuk sistem modern saat ini. Kabel Cat1 dulunya digunakan pada tahun 1983 untuk menghubungkan telepon analog, plain old telephone service atau POTS. Kategori 2, Cat2. Kabel UTP kategori 2 memiliki kecepatan transmisi data hingga 4 Mbps. Kabel dengan kategori ini telah mendukung data dan suara digital. Umumnya, kabel ini digunakan pada jaringan dengan teknologi token ring oleh IBM. Namun, seiring perkembangan zaman, kabel tipe ini sudah tidak cocok lagi digunakan pada sistem modern saat ini. Kategori 3, Cat3. Kabel UTP kategori 3 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Bila ditinjau dari segi perkembangan teknologi Ethernet, kabel Cat3 memiliki kemampuan yang terendah, karena memang hanya mendukung jaringan 10 BST saja. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan IBM token ring dengan kecepatan 4 Mbps sebagai pengganti Cat2. Selanjutnya, kategori 4, Cat4. Kabel UTP kategori 4 memiliki kecepatan transmisi data hingga 16 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel ini juga digunakan pada jaringan IBM token ring 16 Mbps dan juga didukung pada jaringan Ethernet 10 BST. Kategori 5, Cat5. Kabel UTP kategori 5 memiliki kecepatan transmisi data hingga 100 Mbps dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Kabel jenis Cat5 ini juga dapat berjalan pada kecepatan transmisi data hingga 1 Gbps, tetapi dengan syarat panjang kabel harus lebih pendek dari 100 meter. Umumnya kabel jenis ini mendukung jaringan token ring, Ethernet 10 BST, dan Fast Ethernet 100 BST. Kabel kategori ini merupakan kabel yang paling populer yang banyak digunakan pada instalasi jaringan. Kategori 5E, Cat5e. Kabel UTP kategori 5E ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat5 dengan kemampuan transmisi data hingga 1 Gbps atau pada kecepatan 10 atau 100 atau 1000 Mbps. Kabel jenis ini direkomendasikan pada penggunaan jaringan Gigabit Ethernet, meskipun kabel UTP Cat6 lebih direkomendasikan untuk kinerja yang maksimal. Kategori 6, Cat6. Kabel UTP kategori 6 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi 250 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 55 meter. Kategori 6A, Cat6a. Kabel UTP kategori 6A ini merupakan bentuk peningkatan dari kabel UTP Cat6 dengan frekuensi komunikasi yang lebih besar, yaitu sebesar 500 MHz. Kategori 7, Cat7. Kabel UTP kategori 7 memiliki kecepatan transmisi data hingga 10 Gbps dengan frekuensi komunikasi hingga 600 MHz dan mendukung komunikasi data dan suara digital. Umumnya, kabel jenis ini digunakan pada jaringan Gigabit Ethernet dan 10G Ethernet dengan panjang hingga 100 meter. Simulasi memasang kabel UTP. Kali ini, saya akan mensimulasikan cara menggrimping dengan menggunakan aplikasi UTP Cable Simulator. Pertama-tama, kita pilih training mode.
Selanjutnya, tap to start. Nah, yang putih ini merupakan kabelnya. Lalu, kita kupas kulit kabelnya. Kemudian, kita rapikan dengan cara meluruskan kabelnya. Nah, kali ini saya akan membuat kabel straight. Jadi, kita harus menyusun warnanya sesuai dengan urutannya. Yang paling kiri merupakan kabel berwarna putih orange. Selanjutnya, kabel warna orange. Kemudian, kabel warna putih hijau. Lalu, kabel warna biru. Dilanjutkan dengan kabel warna putih biru. Kemudian, kabel warna hijau. Lalu, kabel warna putih coklat. Dan yang terakhir, kabel warna coklat. Kemudian, kita pasang konektornya. Pastikan ujung kabelnya menyentuh ujung RJ45-nya. Selanjutnya, kita crimping. Kita jepit menggunakan tang crimping. Kemudian, kita tes menggunakan LAN tester. Apabila LAN tester menyala warna hijau, berarti crimping telah berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.